Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita mulai lagi ya untuk perkuliahan jaringan komputer ya. Untuk saat ini kira-kira sudah ada yang tonton belum ya? Jadi biar saya bisa memulainya. Jadi kalau misalkan Anda ingin chat ya pada saat melihat ini kan, kalau di Google Classroom itu tampilannya full ya. Anda bisa pilih watch on YouTube, jadi biar akan kelihatan live chatnya. Nanti bisa langsung chat di live chat ya. Oke, jadi silakan kalau yang misalkan ingin ditonton lebih ada live chatnya, Anda pilih yang watch on YouTube ya di pojok kiri bawah. Jadi biar bisa nanti live chat. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti chat ya di live chatnya. Baik ya, saya tunggu dulu ya beberapa saat ini biar agak banyakan ya yang nonton ya. Oke, silakan yang ingin bertanya dulu, silakan untuk ketik di live chat ya, di live chat, atau kalau di Google Classroom agak ini ya. Google Classroom juga bisa sih ya, silakan chat di Google Classroom. Saya juga bisa lihat sih ya, silakan. Baik ya, sepertinya sudah ada beberapa yang sudah menonton untuk streaming di YouTube-nya ya. Jadi kita mulai ya. Saya hanya menjelaskan sedikit sih ya, tidak terlalu banyak ya. Jadi apa itu jaringan lokal dan ARP ya. Jadi sedikit menjelaskan tentang jaringan lokal area network. Jadi ini seperti yang kita ketahui ya, jaringan lokal area network itu jaringan yang berada di area yang sedikit ya, sempit ya, misalkan di dalam suatu ruangan ya, di dalam misalkan di dalam lab ya, di sekolah ya. Itu nanti ada beberapa macam jenis ya yang perlu kita ketahui ya dalam membuat jaringan lokal ya. Oke ya, kita langsung saja ya. Yang pertama, dalam membuat jaringan lokal kita bisa saja memanfaatkan atau menggunakan dua buah PC ya, atau lebih, dan switch. Jadi cukup sederhana ya. Terus kita juga bisa menggunakan beberapa PC atau laptop atau handphone dan beberapa wireless router ya. Ini kalau biasanya sering di rumah ya, kalau kita berlangganan dengan menggunakan IndiHome ya, atau menggunakan MyRepublic atau yang sejenisnya lah ya, biasanya kita akan diberikan wireless router, dan di bawah wireless router itu ada jaringan lokalnya. Kemudian menggunakan laptop atau handphone dan tethering hotspot dengan menggunakan handphone. Jadi bisa saja kita membuat jaringan lokal di mana kita bisa memanfaatkan handphone kita ya. Jadi memanfaatkan handphone kita untuk menjadikan suatu hotspot ya, tethering hotspot. Jadi kita membuat suatu jaringan lokal menggunakan handphone juga bisa ya. Kemudian menggunakan beberapa PC atau laptop dan PC sebagai router. Jadi bisa saja kita menggunakan ini ya, menggunakan laptop atau router, mungkin nanti kita lihat ya. Kemudian yang terakhir menggunakan virtualisasi seperti Cisco Packet Tracer, GNS3 dan lain sebagainya ya. Oke ya, dan lain-lain ya. Mungkin ada beberapa jaringan lokal yang bisa kita buat.
Ini contoh ya dengan menggunakan gambar ya. Ini yang menggunakan 2 PC atau lebih dan suite. Jadi sebenarnya sih kita kalau dalam pertemuan ini ya yang secara langsung sebaiknya kita langsung praktek ya, menggunakan suite, menggunakan PC atau laptop, kemudian dihubungkan dengan kabel ya. Ini kemudian kita akan setting IP address. Jadi kalau kita pada saat kita melakukan pertemuan secara manual secara langsung ya, kita lebih baik kita melakukan praktik langsung ya. Jadi kita bisa langsung setting IP address ya, seperti itu. Dan contoh yang lain ya, ini menggunakan router ya atau wireless. Jadi router ini sudah plus internet ya. Jadi sudah plus internet dimana kita sudah terhubung dengan internet secara langsung. Jadi nanti tidak hanya IP address dan netmask saja yang disetting, nanti ada yang namanya gateway ya. Gateway itu adalah pintu keluar ya apabila kita melakukan koneksi di jaringan lokal atau mencari suatu jaringan di lokal itu tidak ketemu, maka kita akan mencarinya melalui alamat gateway. Nah, biasanya dengan adanya alamat gateway kita bisa mengakses internet ya. Jadi internet itu kan alamatnya tidak ada di dalam lokal ya, tetapi alamatnya ada di luar ya. Jadi makanya kita perlu yang namanya akses ke jaringan luar menggunakan gateway. Oke ya, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, melalui chat saja ya, melalui chat silahkan. Oke, sudah ada yang chat tapi cuman simbol tangan aja. Oke ya, mungkin perlu dimunculin wajah saya juga nggak nih ya? Kalau misalkan perlu boleh ya, nanti saya munculkan wajah saya juga nih. Ini saya buka nih. Nah, itu ada di sebelah kiri bawah aja ya. Oke ya. Ini saya tampilkan wajah saya biar kelihatan lah ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau menggunakan router ya, menggunakan tethering hotspot ya. Ini contoh gambarnya seperti ini ya. Yang komen cuman gambar box aja ya. Oke lah. Jadi bisa saja kita membuat jaringan lokal menggunakan handphone kita ya. Jadi sebenarnya praktek jaringan itu dimanapun kita berada, peralatan seadanya bisa ya, bisa kita buat ya. Misalkan menggunakan handphone, menggunakan laptop ya. Handphone kita jadikan sebuah tethering hotspot. Laptop pun sekarang bisa ya digunakan untuk tethering hotspot. Ya, jadi di samping kita terkoneksi dengan internet ya, itu sebenarnya kita termasuk sudah membuat yang namanya jaringan lokal ya, jaringan lokal area network. Oke ya, yang berikutnya menggunakan beberapa PC atau laptop dan PC sebagai router. Nah, bisa saja seperti ini ya, kita punya PC yang terkoneksi dengan internet, kemudian PC ini dijadikan sebuah router. Nah ya, ini yang mungkin jarang dipraktekkan ya. Kalau zaman dulu mungkin sering dipraktekkan ya. Kalau zaman saya dulu ada internet satu ya, misalkan dulu itu yang namanya Telkomnet Instan, hanya satu komputer yang terkoneksi dengan internet. Maka dengan cara meng-share koneksi internetnya, kemudian komputer ini bisa dijadikan sebuah PC router ya, seperti itu. Jadi dia akan memberikan namanya jaringan lokal ya kepada komputer-komputer di bawahnya, plus jaringan-jaringan lokal tersebut bisa akses ke internet juga ya, seperti itu. Jadi PC ini bisa digunakan sebagai PC router ya untuk akses ke internet. Kemudian menggunakan virtualisasi ya, ini yang mudah ya. Mungkin kalau kita tidak memiliki peralatan-peralatan yang ada, kita bisa memanfaatkan virtualisasi seperti Cisco Packet Tracer ya, GNS3 ada ya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan mesin virtual pun bisa ya, ada beberapa cara. Memang sih agak sedikit ribet ya, mungkin ini tingkat yang lebih advance ya. Kalau yang pemula mungkin agak ribet, karena yang pemula lebih baik sih secara langsung ya, praktik langsung itu kalau pemula.
Nah, untuk yang virtualisasi biasanya digunakan kalau yang sudah tingkatnya advance lah ya. Artinya dia tidak perlulah perangkat keras. Yang penting dia memahami ya tentang penggunaan atau sudah memahami tentang IP address, sudah memahami tentang alat ya. Mungkin dengan menggunakan virtualisasi mereka akan sudah paham ya. Beda dengan yang masih ini ya awam ya, alatnya aja belum lihat ya. Tapi sudah menggunakan virtualisasi ya. Mungkin ya untuk menghemat sisi bisa saja ya kita tetap menggunakan virtualisasi ya. Nanti kita mungkin untuk praktek karena kita jarak jauh ya, bisa saja kita memanfaatkan virtualisasi ya. Oke. Lanjut Pak, yang komen ya cuman gambar mata, kemudian apa ini, gambar apa lagi, gambar ghost ya. Oke, lanjutkan lagi ya. Ilustrasi jaringan. Nah, ini kita sudah mulai memperlihatkan ya bagaimana suatu komunikasi bisa terjalin antara dua host ya. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi ya perlu Anda pahami terlebih dahulu ada alamat IP address ya. Jadi ada alamat IP address ya, yang misalkan dari si Joni ya, misalkan komputer Joni sama komputer Wawan ini saling berkomunikasi ya, ini menggunakan IP address. Tetapi sesungguhnya ya IP address ini adalah alamat logik ya, alamat yang bisa dirubah-rubah. Jadi kalau ibaratnya kalau kita mempunyai sebuah, misalkan ada di dalam suatu ruangan ada suatu meja ya, meja itu bisa saja ditempati oleh siapapun ya. Tapi mungkin meja itu tidak akan pernah jarang lah digeser ya, atau ya pokoknya meja tersebut jarang digeser. Ya misalkan kalau dalam suatu ujian saja itu meja ada nomornya ya, nomor 1 sampai dengan misalkan ada 40 dalam satu kelas. Jadi misalkan kalau kita akan mencari seseorang dan kita tidak tahu nama orang tersebut ya, belum tahu namanya, belum kenal orangnya ya, pasti kita akan mencari di mana posisinya dengan mungkin melihat denah di tempat duduk ya. Oh, saya mau mencari Agus tapi saya nggak tahu orangnya yang mana ya. Oh, Agus ada di meja misalkan nomor 5 ya, maka kita bisa mencari Agus dengan berjalan menuju ke meja nomor 5 ya. Jadi yang digunakan bukan nama Agusna, tetapi tujuan yang sesungguhnya adalah meja nomor 5. Jadi bukan namanya ya. Makanya IP address ini ibaratnya sebuah nama ya dari sebuah komputer, tetapi sesungguhnya komputer itu punya alamat fisik, yaitu yang di sini kita sebut MAC address ya. Jadi yang berhubungan secara langsung itu adalah alamat fisiknya ya, bukan IP addressnya ya. Jadi alamat fisik atau biasanya disebut MAC ya, MAC address. Ini contoh bentuk MAC address itu seperti ini ya. MAC address ini adalah sebuah ID ya, ID dari setiap interface network ya, baik di komputer, laptop, handphone, ini semuanya punya ya. Jadi semua interface network itu secara fisik punya yang namanya MAC address ya. Jadi ini biasanya tidak berubah ya, dan ini setiap hardware itu berbeda ya alamatnya, jadi identik ya, jarang berubah lah ya, walaupun mungkin saja kalau yang tahu ini bisa dirubah ya, tapi ini jarang berubah. Jadi sesungguhnya yang berhubungan secara langsung adalah MAC address. Ini perlu Anda ketahui terlebih dahulu ya, karena kalau IP itu bisa dirubah-rubah ya gitu. Jadi kalau misalkan Joni mau berkomunikasi dengan IP address 192.168.02, dia akan mencari tahu dulu si Wawan ya. Joni akan berkomunikasi dengan Wawan. Joni sudah tahu IP-nya, alamat IP-nya. Tapi yang pertama kali dicari dulu ya, Joni akan mencari informasi di MAC address-nya berapa sih si Wawan ya. Jadi kalau itu dalam jaringan yang besar ya, ini IP address itu akan di broadcast. Ini siapa yang punya IP ini ya, di broadcast dalam satu jaringan. Jadi disebar ya. Nanti setiap host akan mendengarkan, oh ini ada yang nanyain IP address 192.168.02. Oh, karena Wawan merasa memiliki alamat itu, maka Wawan akan mengatakan, oh saya punya itu. Maka Wawan akan memberikan informasi MAC address-nya ya. MAC address-nya akan diberikan, kemudian nanti Joni udah tahu MAC-nya nih ya, kemudian bisa langsung berkomunikasi dengan IP Wawan ini ya, seperti itu ya. Jadi sesungguhnya
komunikasi yang dilakukan itu adalah menggunakan MAC address. Ada komen dari Ihsan Abdul Aziz, selamat malam Pak, mau nanya dong bagaimana menghubungkan router ke access point dan cara konfigurasinya. Terima kasih. Router ke access point. Router, ya router itu dalam bentuk router apa nih? Router mikrotik misalkan ya, dan access point ya misalkan ya. Oke, kalau kita ingin menghubungkan router ya, mungkin yang saya tangkap ini router untuk akses hotspot mungkin ya, mungkin jaringan hotspot atau jadi kan butuh access point ya, wireless. Jadi intinya sih mudah sekali ya, tinggal dihubungkan saja dengan kabel ya, untuk port berapa yang akan dijadikan sebagai penyebar untuk access pointnya ya. Kemudian sih intinya ada beberapa settingan ya, ada beberapa settingan yang harus dilakukan ya, untuk supaya access point tersebut bisa menyebarkan, memiliki koneksi ya. Jadi setiap host yang akan terkoneksi access point dia akan mendapatkan IP secara otomatis ya. Jadi nanti di router harus disetting, ada beberapa settingan di router ya, jadi tidak begitu saja ya langsung dipakai ya, tetapi di router itu harus disetting apakah dia menggunakan hotspot ya, apakah dia cukup menggunakan IP dinamik ya. Itu ada macam-macam, ada dua macam lah intinya yang sering digunakan ya. Kalau access point hotspot berarti di routernya harus disetting hotspotnya, dan di dalam hotspot itu pasti ada yang namanya DHCP server untuk membagi alamat IP addressnya ya. Jadi kalau hotspot pasti ada yang namanya user dan password ya, setiap device yang masuk ke dalam jaringan hotspot itu harus login dengan menggunakan user dan password ya. Contohnya kalau kita menggunakan router mikrotik. Oke ya. Jadi kalau misalkan access point biasa, jadi password yang menggunakan WPA 2 atau sebagainya, jadi misalkan security key-nya itu langsung di access point, jadi access point tidak open saat ada security key-nya. Jadi cukup di router hanya menggunakan DHCP server aja sudah cukup ya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya Abdul Aziz ya, Ihsan Abdul Aziz. Konfigurasi memang nggak bisa dijelaskan secara singkat ya. Gini aja, itu di YouTube saya sudah lengkap saya buatkan itu konfigurasi mikrotik dari mulai saya install ya, konfigurasi di bagian internetnya ya, sampai dengan ada konfigurasi hotspot, ada konfigurasi access point juga ya. Di situ ada ya, silahkan ditonton aja di video YouTube saya, ada di situ ya. Nah itu dari sampai dengan mengkonfigurasi bagaimana membagi koneksi game ya, koneksi game supaya dipisahkan. Nah itu ada semua di konfigurasi mikrotik. Oke, kemudian ada yang lain dulu deh, saya jawab yang lain ya. Ada dari Faris Rizal, Pak, cara mengetahui MAC address gimana? Oh iya, oke, cara mengetahui MAC address. Sebentar ya, saya buka dulu ini berarti ya. Saya close dulu PowerPoint-nya. Kalau untuk mengetahui MAC address, kalau dari Windows ya, kita mungkin ke ini, ke network sharing center ya, cari network sharing center. Di network sharing center ya, nah ini ya. Nah di sini, nah di internet status ya, Anda bisa klik ke detail. Nah setiap PC punya yang namanya physical address. Nah di sini ya physical addressnya ya, physical addressnya di sini ya. Jadi gampang lah, setiap PC punya. Kalau handphone ke settingan HP ya, settingan HP di jaringan tekan lama ya, kemudian nanti pencet detailnya, nah di situ ada. Setiap perangkat jaringan pasti punya MAC address ya, seperti itu ya Pak Haris ya. Jadi setiap PC atau setiap laptop, setiap handphone pasti punya MAC addressnya. Kira-kira di sini ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Lela,
Pak, perbedaan alamat fisik dan alamat logik bagaimana ya Pak? Mau ya? Alamat fisik, alamat yang berada di hardware atau perangkat kerasnya ya. Yang tadi dibilang alamat fisik adalah physical address ya. Kemudian kalau alamat logik ya alamat yang bisa dirubah-rubah. Contohnya IP ya. IP address itu alamat logik. Jadi dia bisa berubah ya. Kalau kita mau rubah IP ya, itu di properti ya, di properti. Nah, terus misalkan internet protokol versi 4 ini ya, ini kita bisa rubah. Kalau ini kan option itu berarti kita mendapatkan IP dari router ya, atau dari server ya. Ini kita kalau misalkan ingin dirubah secara manual, use the following IP ya. Jadi kita rubah secara manual. Ini misalkan berapa ya, 192 168 ya, titik 8 misalkan titik berapa, terus lossnya berapa, kemudian double gateway-nya berapa ya, dan DNS-nya ya. Mungkin nanti kita jelaskan nih satu persatu ya, mengenai kalau nggak salah sih gateway sudah belum ya, gateway nantilah kita akan jelaskan satu persatu nanti untuk next ini ya, next streaming berikutnya ya. Ini akan saya praktekkan satu persatu lah, apa itu double gateway. Oke. Jadi seperti itu ya, intinya kalau alamat fisik adalah alamat yang tidak berubah, yang biasanya itu adalah MAC address ya, physical address. Dan kalau alamat logik alamat yang tidak berubah-ubah, yang sering berubah ya, yang bisa dirubah ya, atau bahkan itu dia secara dinamik ya, jadi settingannya secara dinamik option seperti ini. Oke ya, kira-kira seperti itu Laila ya. Kemudian kalau ada lagi nggak? Cukup nih, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan lagi ya ke berikutnya, slide berikutnya ya. Lanjut untuk sekarang tentang dasar teori ya. Jadi kita harus memahami tentang host pada jaringan memerlukan IP address. Tadi sudahlah kita paham ya, bahwa setiap host itu pasti harus memiliki IP address agar bisa berkomunikasi di dalam jaringan. Kemudian namun identitas seperti yang diatur oleh NIC ya, atau interface yang memiliki address fisik. Jadi sebetulnya yang identitas sebenarnya adalah NIC atau Network Interface Card ya. Kemudian untuk mengirim data dari satu komputer ke komputer lainnya, software menyusun paket internet dalam memori sebagai berikut. Ini contoh susunan ya, susunan dari data yang dikirim oleh paket Ethernet ya. Jadi kalau kita lihat itu yang paling luar adalah source MAC dan destination MAC. Jadi yang berhubungan secara langsung adalah MAC sumber atau alamat fisik dari sumber, dan tujuannya adalah destination-nya adalah MAC fisik dari tujuan ya, seperti itu. Kalau IP itu justru di dalamnya ya, dikemas. Jadi di dalamnya ada yang namanya source IP dan destination IP. Kemudian di sini ada datanya ya, data dari yang dikirim. Kira-kira seperti ini ya untuk kemasan dalam pengiriman paket Ethernet ya. Oke ya, kalau ada yang pertamanya silahkan chat lagi ya di live chat. Nah sekarang ARP ya, kemarin memang saya suruh baca di materi ARP ya. Jadi oke, ARP ini melakukan resolusi address dengan memetakan IP address dengan physical address-nya, sehingga komputer dapat saling terhubung secara langsung menggunakan alamat fisik. Jadi mungkin ini yang perlu Anda tahu ya, bahwa di dalam komunikasi jaringan itu ada yang namanya ARP, yang mungkin jarang orang paham. Mungkin orang memahaminya ya IP address, ya netmask, gateway, tapi ternyata ada yang namanya ARP ya. ARP ini fungsi dari atau tugas dari protokol ini, dia akan memetakan ya IP address ini punya siapa ya, berapa physical address-nya. Jadi ini seperti itu, dia akan memetakan, membuat sebuah tabel ya. Jadi dia membuat sebuah tabel dia. Jadi ini pada saat suatu komputer ingin berkomunikasi dengan komputer lain dengan menggunakan alamat IP sistem akan mengecek ARP cache. ARP cache ini sebuah tabel ya, sebuah memori yang tersimpan secara sementara ya. Dia akan tersimpan di cache dan dibentukkan dalam bentuk tabel. Dia akan menentukan physical address-nya dari tujuan dari komputer tujuan itu berapa ya. Jadi pada saat kita ingin berkomunikasi dengan menggunakan suatu IP address ya, kemudian
akan dicari tahu ini alamat fisiknya di mana ya, alamat fisiknya berapa akan dicari tahu ya. Cari dulu di ARP cache. Kalau di ARP cache itu tidak ketemu, maka dia akan bertanya secara broadcast di jaringan. Jadi apabila alamat tersebut tidak ditemukan, maka sistem akan mengeluarkan suatu ARP request. Jadi request secara broadcast ke jaringan. Seluruh host dalam jaringan akan menguji request tersebut ya. Kemudian nanti kalau ada host yang merasa memiliki alamat IP tersebut ya, maka host tersebut akan mengirimkan yang namanya ARP reply. Dia akan mereply dan mengirim yang dikirimkan oleh host tersebut bahwa oh ini loh alamat IP tersebut itu punya saya. Nah, jadi dia akan memberikan yang namanya MAC address-nya. Oke, kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari ARP ya. Oke, ini sudah ada packet tracer, ada beberapa PC ya. Kemudian di sini ada switch ya. Kalau kita ingin melakukan suatu komunikasi di dalam jaringan, itu setiap komputer harus punya IP ya. Ini kebetulan kalau di packet tracer ini tidak ada IP address-nya nih ya. Jadi kita bisa config untuk kalau pakai tracer itu PC ya. PC itu di sini ya, di desktop itu ada yang namanya IP configuration. Nah, ini ya. Ini belum ada IP-nya. Ya, ini contoh belum ada IP-nya ya. Jadi kalau suatu PC belum ada IP-nya, dia belum bisa berkomunikasi. Misalkan contoh ini misalkan contoh aja ya, ngasal aja. Di desktop ini kita close. Biasanya kalau untuk menguji ya, menguji suatu jaringan itu bisa berkomunikasi atau tidak ya, itu bisa melakukan ping ya dengan menggunakan command prompt seperti ini caranya. Ping misalkan 192.168.0.1. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau apalagi komputer kita kan nggak ada ininya ya, nggak ada alamatnya ya. Tadi kan IP belum disetting, kemudian apalagi komputer tujuan juga belum disetting, jadi nggak akan ada komunikasi ya. Jadi ada tulisan request timeout pada saat kita ping. Kenapa nih? Ada pertanyaan nih dari IDN Movie ya, siapa nih namanya? Maaf Pak, out of topic, jika website alamat linknya menggunakan IP, apa saja yang dibutuhkan ya Pak? Oh ini keluar dari topik, tapi nggak apa-apa ya, ini masih masuk ke dalam jaringan. Jadi kalau kita pernah lihat ada website yang menggunakan alamat IP ya, IP address. Jadi kita bisa ya bikin sebuah website menggunakan IP address, tapi ada syaratnya. IP tersebut harus IP public ya. Jadi IP tersebut harus menggunakan IP public. Jadi kalau dia tidak menggunakan IP public ya nggak bisa ya. Berlangganan dengan provider tertentu ya. Jadi misalkan kita berlangganan dengan IndiHome, itu IndiHome nggak ya. Kalau IndiHome dia tidak, sekarang IP publiknya dinamik, jadi nggak bisa dijadikan sebagai alamat web ya. Kalau yang IP publiknya statik ya dan public, itu biasanya kita harus berlangganan dengan ISP ya, ISP yang memang dedicated ya. Ada untuk produk dari Telkom ada yang dedicated, yaitu menggunakan apa namanya, saya nggak pernah berlangganan jadi lupa namanya ya. Jadi intinya kita berlangganan dengan paket dedicated. Kalau yang kita berlangganan dengan paket dedicated ya, itu bisa ya kita mendapatkan IP public static ya gitu. Jadi intinya kita harus berlangganan, pertama ya kita harus berlangganan dengan internet dedicated supaya kita mendapatkan IP public, atau mungkin bisa saja kita beli IP publicnya ya. Pertama IP public, kedua router, setting routernya ya. Jadi router itu akan kita lakukan yang namanya NAT, Network Address Translation ya. Jadi men-forward ya port dari jaringan lokal kita atau web server kita yang ada di dalam jaringan lokal di forward oleh router ya. Routernya dia akan men-forward alamat dan portnya ya. Kalau misalkan web server berarti portnya port 80 ya. Itu akan di forward oleh router. Jadi ada settingan ya di NAT-nya ya. Jadi ada settingan di NAT-nya. Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau di Cisco ada contoh ya, ada contoh bagaimana kita membuat suatu web server ya. Dipraktekkan di sini juga ada ya. Nanti mungkin ya kalau ada waktu di Cisco bisa dicontohkan lah ya gitu. Jadi intinya pertama IP public ya, kemudian baru kita
setting di routernya ya, yang namanya port forwarding ya, port forwarding, atau ada yang namanya DMZ, the military zone ya. DMZ-nya diaktifkan, kemudian lakukan port forwarding. Jadi kalau web server dia port 80 dan alamat lokal yang berapa di forward ya, supaya nanti bisa diakses oleh orang lain atau di tempat lain menggunakan IP public yang kita miliki ya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Mungkin yang paham aja nih, yang mengerti ya tentang IP public dan penggunaannya. Oke, sama-sama ya. Oke, lanjut ya. Di sini kita coba untuk mencontohkan ya. Kalau ini kan tadi belum ada IP-nya, makanya dia tidak bisa berkomunikasi. Jadi harus dikonfigurasi IP address-nya ya. Jadi misalkan kalau di Cisco itu mudah ya, kita bisa mengkonfigurasi misalkan ini 192.168.0.1 ya. Kemudian subnet masknya ini ya. Ini kita nggak usah setting default gateway dulu ya. Yang penting ini dulu. Ini sudah bisa berkomunikasi. Oke, kita close. Kemudian PC 1 kita setting juga ya. Desktop IP ini configuration 192.168.0.2. Jadi kita bedakan di bagian hostnya ya. Kalau ini kelas C ya. Ini kan netmasknya sampai sini, ini kelas C ya. Jadi ini harus sama, yang beda di bagian hostnya. Jadi harus beda ya antara host yang pertama dengan yang kedua tadi, atau ya PC 0 dengan PC 1 ini ya. Sekarang kita coba ping ya. Ini kan tadi 192 ya. Ini tadi 192.168.0.1 ya. Kalau yang sebelah sini 192.168.0.2. Nah, sekarang kita coba ping ya, lakukan ping dari sini ya, dari PC 0 ya, dari PC 0. Coba ya, ping 192.168.0.2. Nah, itu ya, reply. Jadi seperti ini ya. Kalau ada reply berarti komunikasi itu sudah bisa dilakukan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan ARP ya? Tadi ada yang namanya ARP ya. Tadi ada solution protocol. Jadi sehubungan antara dua host itu yang dilakukan adalah MAC address-nya. Nah, ini kelihatannya adalah IP ya, IP yang berkomunikasi, tapi sesungguhnya adalah MAC address-nya. Kita bisa melihat MAC address-nya di mana, ARP cache-nya di mana. Nah, di command prompt baik itu Windows baik Cisco itu ada command yang bisa kita isi dengan perintah strip ARP ya, strip A. Nah, seperti ini, ARP strip A ya. Nah, ini ada kelihatan ya, ini ada yang namanya ARP cache atau tabel ARP ya. Ini alamat yang tadi di ping ya, 02 dan MAC address-nya. Ini dilihat dari PC 0 ya. Ini dilihat dari PC 0. Sekarang PC 2 ini kan belum ada kan ya alamatnya. Nah, sekarang coba kita kasih alamat dulu untuk PC 2 ini. Ya, PC 2 ini kita kasih alamat ya. Di IP configuration 192.168.0.3 ya. 255.255.255.0. Oke, kita lihat. Nah, alamat PC 2 kita lihat dari PC 0 ya, kita lihat dari PC 0 ya. Di sini ya. Kita lihat di ARP cache-nya, ARP strip A. Ini masih belum terdaftar ya. Artinya PC 0 ini sebenarnya belum bisa langsung berkomunikasi ya. Jadi ARP cache ini akan terisi secara otomatis apabila ada suatu komunikasi ya dengan PC yang dikehendaki. Contoh, kita melakukan ping saja ya. Lakukan ping saja ke alamat dari PC 2 tersebut ya. Titik 3 ya. Ini nanti ARP cache akan secara otomatis terisi. Kita lihat ini sudah ping dan reply ya, berarti secara otomatis ARP cache akan terisi. Kita lihat ya, ARP
strip A, kita lihat lagi. Nah, jadi alamat IP dari 192.168.03 ini muncul ya. Ya, dan physical address-nya juga terbaca di sini. Ya, kalau kita nggak percaya kita lihat ya. Ini kan CCD 9, kita lihat belakangnya cek. Ini PC PC 2 itu MAC address-nya CCD 9. Itu kita bisa lihat di short aja di sini ya. Di short aja, diem aja. Nah, itu kita lihat MAC address-nya paling kanan ya, paling kanan itu ya. Saya nggak bisa, kalau dirubah mouse-nya hilang. Di paling kanan itu ada CCD 9 ya, di atas kepala saya itu ya, di kamera kelihatan ya, itu MAC address-nya. Mau nggak kelihatan ya, potong sedikit ya, tapi intinya sama ya, 00A 00A ya, 00A F3BB ya. Kalau kita lihat di sini tadi command prompt-nya 000A F3BB, cuman CCD 9 nya nggak kelihatan, kepotong sedikit ya di YouTube-nya. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya, komunikasi menggunakan antara dua host, di mana kita bisa tahu bahwa di situ ada yang namanya mekanisme dari ARP ya. Ada sediaan protokol. Bisa nggak kita lebih detail lagi apa sih yang dilakukan dengan di aktivitas ARP? Kita bisa memanfaatkan aplikasi lain ya untuk menangkapnya menggunakan yang namanya Wireshark ya. Wireshark. Nah, aplikasi Wireshark ini kita bisa gunakan untuk menangkap aktivitas jaringan tertentu ya. Kalau ini kan harus di jaringan fisik ya, di dalam tadi kebetulan saya terkoneksi dengan local area network. Nah, ini dia. Jadi Ethernet ya, Ethernet ini kan jalan nih. Ini bisa kita monitoring ya, ARP-nya berapa ya. Itu kita bisa monitoring ya. Jadi dengan menggunakan Wireshark ya, kita lihat ya, kita konekkan dengan Wireshark di sini. Jadi pilih dulu interface-nya. Nah, kita lihat kalau kita ingin melihat aktivitas ARP, difilter aja ya, difilter di sini ARP. Nah, ini kelihatan ARP. Ini aktivitas ARP ini ya. Kalau Anda lihat ini ada pertanyaan ya, who has ya 192.168.1 tanya 85 titik berapa ya. Saya pause dulu deh, di stop dulu. Kalau nggak di stop banyak banget ARP-nya. Jadi ini aktivitas ARP itu seperti ini ya. Jadi ada yang nanya posisi ini di mana sih, posisi ini di mana sih ya, who has. Nah, kebetulan ini nggak ada reply ya, nggak ada reply aja nih kebetulan ya. Kalau ada reply dia akan memberitahu saya ada di sini ya. Mungkin saya coba nanya ke suatu jaringan. Jadi kita kalau ingin menguji suatu jaringan, kita bisa menggunakan yang namanya command prompt ya. Command prompt ini ya. Misalkan kita ping aja ke alamat tertentu, misalkan 192.168.85 kebetulan ya. 85 titik misalkan saya asal aja nih, random 20. Ada yang punya enggak ya? Kalau yang nggak ada yang punya, berarti dia request timeout ya. Kalau request timeout, di sini ada satu pertanyaan yang muncul terus nih. Saya jalankan lagi ya, Wireshark-nya. Akan di YouTube transferring. Nah, jadi saya ada pertanyaan nih. Oh, yang ini nggak ada ya, yang 20 yang saya nanya nih. Yang 20 udah berhenti. Nah, ini aja 20 strip T. Jadi kalau kita ping tambahkan dengan strip T, itu akan terus lama ya, lama dia. Nah ini nih, sebentar, stop ya. Ada yang jawab sebetulnya ya. Jadi ada yang bertanya who has ya, who has. Jadi ini kelihatan source sumbernya. Jilid ini adalah laptop saya ya. Kemudian ini router boot yang ngasih tahu nih ya. Tujuannya ke router boot nanyanya 8520, tanya ini IP saya kebetulan 43 ya. Jadi ada suatu pertanyaan dari komputer saya, who has 192.168.8520. Ini yang namanya ARP request ya. Jadi ini namanya ARP request. Kemudian ternyata ada yang reply. Yang reply itu adalah router boot. Router boot ngasih tahu ya, kalau 20 itu ada di alamat sekian.
ya, ini MAC address-nya. Jadi cuman kebetulan saya tidak bisa berkomunikasi ya, kemungkinan ada firewall yang menghalangi. Jadi router bot lah yang memberitahu. Kebetulan di komputer saya kan ada router bot ya, ada router bot Mikrotik. Jadi yang ngasih tahu itu router bot Mikrotik, tetapi memang nggak reply ya alamat yang saya ping ya, karena mungkin ada firewall yang menghalangi. Jadi request timeout ya, tapi intinya sudah ketahuan MAC address-nya tetapi tidak bisa berkomunikasi. Itu aja ya. Nah, ini contoh aktivitas yang bisa ditangkap oleh Wireshark ya, termasuk aktivitas ARP atau Address Resolution Protocol. Ini ada yang bantu jawab tentang tadi pertanyaan dari Edi Movie ya, oleh Ihsan Abdul Aziz. Ya, jadi bisa saja menggunakan, ada cara gratis untuk menduplikasikan alamat web, yaitu menggunakan port forwarding dengan tool ngrok. Ya, baru dengar saya. Maka jaringan lokal di web atau localhost bisa diakses ke publik. Iya, maksudnya ngrok mungkin sejenis dari ini ya, apa namanya, DDNS ya. DDNS itu untuk apa namanya, mengforward domain ya. Jadi menggunakan domain, otomatis menggunakan domain. Jadi kalau kita hanya memiliki IP yang secara dinamik, kita bisa menggunakan yang namanya domain name server ya, DDNS, atau intinya alamat dinamik tersebut bisa dirubah menjadi sebuah alamat domain ya. Jadi bukan IP ya, tetapi alamat domain ya, jadi secara dinamik ya. Cuman tetap aja ya, kalau IP dinamik yang kita berikan di tool-tool tersebut itu bukan public, sepertinya nggak bisa ya, harus tetap yang public juga. Kalau nggak salah kalau Telkom itu public, jadi kita bisa menggunakan, kalau yang IndiHome itu walaupun dinamik dia alamatnya alamat public, jadi bisa digunakan ya. Beda kalau kita menggunakan ini apa namanya, Merepublik itu alamat dari yang diberikan itu bukan alamat public ya, karena dia masih berada di dalam yang namanya virtual apa namanya, VLAN ya, semacam virtual ID. Jadi masih di bawah NAT ya, jadi IP-nya masih di bawah NAT. Kalau IP-nya masih di bawah NAT ya, harusnya yang dikonfigurasi dulu di bagian router yang MyRepublic ya, nggak bisa kita mengkonfigurasi router MyRepublic ya. Ini seperti itu ya. Kalau kebetulan kalau IndiHome itu alamatnya walaupun dinamik dia public, jadi bisa kalau kita menggunakan IndiHome ya, koneksi kita menggunakan IndiHome, kemudian bisa kita menggunakan tool seperti yang tadi itu yang dikasih tahu oleh Ihsan Abdul Aziz ya. Oke, mungkin sampai di sini ya penjelasan saya pada pertemuan pada malam hari ini ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan untuk bertanya di kolom live chat ya. Kemudian kalau untuk malam hari ini sebenarnya sudah saya persiapkan ini untuk latihan sedikit ya. Jadi teman-teman semua, Anda semua yang kalau yang semester 5 mungkin udah pernah ya masuk ke website saya ya. Jadi nanti masuk ke website saya di ekomartanto.net ya. Sedikit latihan, ada 5 soal yang harus dijawab ya di ujian ya, silakan login ya. Kalau yang belum pernah punya aplikasi ya, sensor dikit ini jangan lihat. Kalau yang belum punya ID nanti ini ya, register dulu ya, register new account ya, register new account, kemudian pilih ininya grup ya. Grupnya kalau yang baru ini kalau semester 3 TI sama SI ya. Oke, berarti kalau yang semester 3 nanti saya buatkan MI sama KA ya, semester 3 ya. Saya buatkan grupnya dulu ya, jangan pakai free group, tapi nanti sesuai dengan jurusannya. Jangan MI 2018 ya, kalau nggak salah MI 2019 ya. Ntar saya buatkan dulu grupnya. Jadi kalau yang sudah punya akun silakan login, kalau yang semester 5 mungkin sudah punya akun ya. Kalau yang belum nanti register dulu ya. Ini saya settingkan untuk grupnya ya,
grup user group. Untuk yang MI ya, MI itu grup name-nya berarti MI 2019 ya. MI 2019 ini semua gratis. Oke, submit. Dan satu lagi KA 2019, ini grup untuk yang KA nya ya, KA 2019 yang baru ya, ini kayak yang baru masuk ke aplikasi saya, aplikasi untuk ujian ya, sebenarnya untuk ujian tapi nanti untuk latihan aja ya. Jadi nanti silakan registrasi ya. Jadi kalau yang belum ya, yang belum itu MI sama KA kalau nggak salah, yang semester 3 ya, semester 3 MI KA, nanti pilih grupnya ya, KA 2019 dan MI 2019, salah satu grupnya aja ya. Misalkan ini ya, MI 2019 ya. Alamat email ini harus email yang aktif ya, harus email yang aktif, Yahoo atau misalkan apa namanya, Gmail juga boleh ya. Ya, password first name kalau bisa pakai npm aja ya. Passwordnya apa misalkan ya, first name misalkan ya, misalkan pakai npm ya, misalkan last name, nah ini nama lengkap ya, kontak number, nomor telepon. Nah ini sudah, jangan dirubah lagi, MI 2019, kemudian submit. Nah jadi setelah submit nanti akan mendapat email notifikasi, kemudian harus dikonfirmasi ya, baru bisa login. Jadi email notifikasi dari admin quiz ya, admin quiz nanti dikonfirmasi baru nanti bisa login ke sini ya. Jadi nanti kalau sudah submit ya, submit misalkan ya, nanti Anda sudah bisa login ya. Kalau sudah submit, ini nggak langsung login ya, submit dulu ya. Oke, jadi kalau sudah submit silakan nanti login. Oke ya, kira-kira seperti itu. Untuk hari ini ada latihan sedikit 5 soal aja, pilihan ganda, nggak terlalu sulit ya. Silakan dikerjakan malam ini aja langsung ya. Yang sudah punya akun silakan dikerjakan. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya tutup untuk pertemuan malam hari ini, dan tolong dikerjakan tugasnya ya, mengerjakan 5 soal aja pilihan ganda. Ada yang nanya lagi? Oke, makasih Ihsan. Setelah dilihat kelemahan dari tool ngrok 2 kali menggunakannya, makasih sarannya. Oke, itu tadi jawaban dari ID Movie ke Ihsan lah ya. Kemudian Agung Waris mau nanya, Pak, untuk jaringan nirkabel apakah harus setting IP address? Ya sama semua ya. Jaringan nirkabel, jaringan kabel tetap kita setting IP address, tapi bedanya mungkin kalau nirkabel itu lebih ke DHCP ya. Jadi DHCP itu artinya IP-nya itu otomatis. Jadi maksudnya gini, jadi mungkin nggak harus kita setting secara manual ya, tetapi secara otomatis dapat IP dari router atau dari server ya, itu untuk hostnya ya. Tapi di servernya tetap di setting ini ya, yang namanya DHCP server. Contoh lokal host saya. Oke lah ya, itu nanti Ihsan sama IT Movie ngobrol sendiri itu ya. Baik. Lanjut aja, sudah cukup ya hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Tolong kerjakan untuk soal ujian di website ekomartanto.net ya. Kira-kira mengerti ya? Mengerti ya? Kalau sudah, saya tutup pertemuan kali ini. Mungkin kembali lagi ke Google Classroom, atau langsung dikerjakan di web saya ya. Ini contoh soalnya, saya masuk ya, saya masuk. Nah ini ada tugas sistem operasi, salah. Jadi kalau sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan jurusan ya, jadi sesuai dengan jurusan masing-masing.
Oke, saya masuk admin dulu ya. Saya ini dulu deh. Saya edit dulu ujiannya nih. Tadi ujian itu ada satu lagi, ujian listnya ini tugas jaringan komputer ya. Ini saya edit dulu, saya tambahkan grupnya. Tadi grupnya itu baru TISI 2018 ya. Jadi saya tambahkan MIKA 2019. Oke, kira-kira seperti itu. Saya submit. Jadi nanti silakan nanti muncul ujian seperti ini ya. Seperti ini, kerjakan ya. Silakan dikerjakan. Mulai ujian ya. Baik, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.